Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba. Hadirin jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, ada satu nabi yang bergelar kalamullah. Apa artinya? Yaitu nabi yang sering ngomong dengan Allah, sering berbicara dengan Allah, maka yaitu Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu disebut Musa kalamullah. Jadi suatu hari Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah nanti temanku di surga? Jadi Allah menjawab, wahai Musa, temanmu itu di surga nanti coba kamu cari di satu negeri, kemudian di negeri itu kamu pergi ke pasar, di pasar itu kamu cari penjual daging. Nah, itulah temanmu nanti di surga. Nabi Musa penasaran, penjual daging, apa kehebatannya sampai kata Allah nanti menjadi temanku, jadi sahabatku di surga. Maka pergilah Nabi Musa ini ke negeri yang disebutkan tadi, kemudian pergi ke pasar, dan di sana dicarinya memang ada, yaitu penjual daging. Nah, Nabi Musa memperhatikan dia berjual daging, biasa-biasa saja. Kemudian ketika hampir sore, pemuda itu mengambil sepotong daging, dibawa balik. Maka Nabi Musa bertanya, wahai saudara, bolehkah saya bertamu ke rumah kamu? Kata Nabi Musa, yang kata orang tadi, oh silakan, silakan. Maka Nabi Musa pun mengikuti pemuda ini sampailah ke rumahnya. Nah, kata pemuda tadi, Tuan silakan tunggu di sini dulu ya, saya mau masak daging ini. Nah, akhirnya daging tadi dicincangnya, dimasaknya. Setelah itu rupanya ia mengeluarkan seorang yang sudah tua renta, yang berjalan pun susah. Kemudian oleh anak ini, pemuda ini disuapi. Rupanya itu mamanya, orang tuanya yang sudah tua sekali. Kemudian setelah itu orang tua ini dimandikannya, kemudian diberi pakaian. Nah, kemudian setelah itu diantarnya ke kamar kembali. Jadi ditanya oleh Nabi Musa, wahai saudara, itu siapa itu? Itu adalah orang tuaku yang sudah sangat tua. Maka kata Nabi Musa, wahai saudara, tahuilah saya ini Nabi Musa. Beruntunglah saudara, karena tadi aku mendengar orang tuamu itu berdoa. Gimana doanya? Allahumma jalis ibni fil jannah ma'a Musa. Ya Allah,
tempatkanlah anakku ini nanti bersama Nabi Musa di dalam surga. Rupanya itu doa orang tua, dan doa orang tua ini adalah sangat makbul. Maka Allah memberitahu kepada Nabi Musa bahwa itulah nanti yang akan menjadi teman Nabi Musa di surga. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhan memerintahkan kepadamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka apabila salah satu di antaranya atau keduanya sudah mencapai usia yang lanjut, fala taqul lahumā uff, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan wala tanharhumā, dan jangan kamu membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepadanya perkataan-perkataan yang mulia. Wahfid lahumā janahal dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihlah keduanya sebagaimana mereka telah mengasihiku sewaktu kecil. Hadirin berbahagia, dalam istilah agama Islam, berbakti kepada kedua orang tua itu disebut dengan istilah birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan ini merupakan kewajiban kita, perintah Allah. Dan berbakti kepada orang tua ini sumber kita akan mendapat surganya Allah SWT. Karena kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridhanya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Karena itu tadi dalam surah Al-Isra 23, 24 kita diajari bagaimana agar kita berlaku baik kepada orang tua, sopan santun, lemah lembut. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Berkata saja tidak boleh, apalagi membentaknya. Karena itu kita diperintahkan untuk menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Nah, kita berlaku lemah lembut, berkata sopan santun, kemudian berbuat sesuatu yang menyenangkan hati orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, dari kedua orang tuaku itu kepada siapa saya yang harus berbakti terlebih dahulu? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Abaka, bapakmu. Jadi 3 kali disebut ibu, baru yang keempatnya bapak. Artinya ibu memiliki keutamaan untuk kita berbakti kepadanya, karena ibu kita mengandung kita, melahirkan kita, menyusukan kita. Masya Allah. Jadi kita tidak bisa membalas jasa kedua orang tua walau bagaimanapun. Jadi sahabat menanyakan, bagaimana kami akan membalasnya Rasul? Kata Nabi, kamu tidak akan membalas
tidak akan bisa membalasnya kecuali kalau engkau menemukan orang tuamu itu budak, hamba saya, engkau merdekakan dia. Nah, itu baru engkau bisa membalasnya. Karena itu ada yang berbahagia, mari kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini masih hidup bersama dengan orang tua, kesempatan kita untuk berbakti kepadanya dan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Apakah kita masih bisa berbakti kepadanya? Kata Nabi, ada 4 perkara masih bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita kalau orang tua kita itu meninggal. Yang pertama, sallu alaihima, engkau adalah menyolatkan keduanya. Artinya terkala orang tua kita meninggal, kita menyolatkan kedua orang tua. Jangan sampai kita mengundang orang lain untuk menyolatkan orang tua kita, menyolatkan jenazah orang tua kita, malah kita tidak menyolatkannya. Nauzubillahi min dzalik. Bila perlu harus anaknya yang menjadi imam untuk sholat jenazah. Sallu alaihima. Yang kedua, wa istaghfar lahuma, doakan, senantiasa doakan keduanya. Nah, karena itu kita setiap habis sholat itu jangan sampai lupa berdoa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shighara. Atau rabbil ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti diajarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalkan tiap selesai sholat 5 waktu kita doakan kedua orang tua kita. Diceritakan apabila anaknya berdoa untuk orang tuanya dan waktu itu orang tuanya sedang disiksa dalam kubur, maka siksanya akan ditunda sampai anaknya selesai berdoa. Nah, itu hadir berbahagia. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepadanya. Setiap habis sholat 5 waktu kita doakan keduanya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tunaikan wasiat atau hutangnya, kata Nabi. Jadi kalau orang tua itu kita ada berutang, ada berwasiat, maka kita tunaikan, kita lunasi hutangnya, kita tunaikan wasiatnya. Yang keempat adalah menjaga silaturahmi dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Itulah hadirin berbahagia, mungkin orang tua kita punya abang, kakak atau paman kita, bibi kita, ya. Nah, kita senantiasa jaga silaturahmi sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Juga teman-temannya, mungkin waktu semasa hidupnya ada teman-temannya, akrabnya, teman bergaulnya, teman sekolahnya, kita datang ke rumahnya, kita silaturahmi, menghubungkan, mengenalkan bahwa kita ini anak si A, anak si B. Akhirnya kita menjaga silaturahmi dengan keduanya. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum subuh ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.